Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikutnya akan dilanjutkan bahasan tentang dinamika bagian satu untuk video yang kedua. Di dalam video yang pertama telah dibahas tentang hukum-hukum Newton, baik secara teori maupun dalam gambaran. Kemudian yang kedua, contoh soal yang sudah dibahas yang terkait dengan hukum Newton yang kedua. Nah, di dalam video berikut ini akan dilanjutkan dengan gaya-gaya gesekan. Para pemirsa, gaya gesekan atau gaya kontak itu ada dua macam, yaitu yang pertama gaya gesek statik, kemudian yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Apa itu gaya gesek statik? Gaya gesek statik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda masih diam. Nah, kemudian yang kedua bahwa gaya gesek statik itu bersifat pasif. Apa artinya? Yang pertama artinya bahwa gaya gesek statik itu muncul bila benda diberikan gaya luar. Jadi kalau tidak diberikan gaya luar ya berarti tidak ada gaya gesek statik. Kemudian yang kedua, apabila gaya luar yang bekerja pada benda lebih kecil daripada gaya gesek statik maksimumnya, maka besar gaya gesek statik mengikuti atau sama besar dengan besar gaya luar yang bekerja. Ya, artinya besar gaya gesek statik selalu mengikuti besar gaya luar yang bekerja. Itu kalau lebih kecil dari gaya gesek statik maksimum. Nah, apa itu gaya gesek statik maksimum? Gaya gesek statik maksimum, maaf, gaya gesek statik maksimum adalah gaya luar minimal untuk menggerakkan benda. Persamaannya seperti pada persamaan 34, yaitu bahwa Fs max sama dengan mu s kali N, di mana mu s adalah koefisien gesek statik. Artinya pengertian ini adalah nilai yang menyatakan kasar halusnya kedua permukaan kontak selama bendanya masih diam. Itu namanya mu s. Kemudian yang kedua, para pemirsa, yaitu gaya gesek kinetik. Apa itu gaya gesek kinetik? Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda setelah benda bergerak. Besar gaya gesek kinetik atau FK yaitu sebesar FK mu K kali N, di mana mu K dinamakan koefisien gesek kinetik, yaitu angka atau nilai yang menyatakan kasar halusnya kedua permukaan kontak setelah benda bergerak. Kemudian N adalah gaya normal, yaitu reaksi dari gaya berat dari benda. Nah, nilai dari koefisien gesek kinetik mu K dengan koefisien gesek statik mu S itu lebih kecil. Nah, kemudian batasan dari keduanya itu terletak antara 0 dengan 1. Jadi tidak ada koefisien gesek yang melebihi 1. Jadi kalau misalnya ini ada benda, kemudian gaya-gaya yang bekerja apa saja, ada gaya berat W sama dengan massa kali gravitasi, ada gaya normal, reaksi dari gaya berat sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Kalau tidak ada gaya luar, gesekannya juga tidak ada. Kalau ditarik dengan gaya luar sebesar F, maka muncullah gaya gesek. Nah, gaya gesek F ini tergantung dari besar gaya luar. Kalau bendanya masih diam, maka F-nya adalah Fs. Nanti kalau ternyata benda ini sudah bergerak, maka F-nya ini adalah Fk atau gaya gesek kinetik. Nah, dari gambaran ini, W gaya berat satuannya bisa Newton atau Din, F gaya luar satuannya Newton atau Din sama, kemudian gaya gesek F itu bisa statik kinetik, satuannya juga Newton atau Din, kemudian maaf, tanpa satuan ya, karena nilai kasar halusnya permukaan kontak mu, sedangkan F-nya sama dengan gaya, yaitu Newton atau Din, dan N adalah gaya normal. Baik, para pemirsa, untuk lebih memahami lagi, kita akan lengkapi dengan beberapa contoh soal yang terkait dengan gaya-gaya gesek ini. Soal yang pertama, balok dengan massa 2 kg terletak pada bidang datar.
Jika balok ditarik mendatar dengan gaya 5 Newton, hitung gaya gesek statik dan kinetiknya. Diketahui koefisien gesek statik 0,3 dan koefisien gesek kinetik 0,2. Percepatan gravitasi bumi diambil G sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, para pemirsa, kita lihat mu S-nya 0,3, mu K 0,2, gaya luarnya 5 Newton. Gaya beratnya sama dengan gaya normal sama dengan gaya berat, yaitu W sama dengan N sama dengan massa kali gravitasi berarti 20 Newton. Nah, maka kita hitung dulu gaya gesek statik maksimum, yaitu gaya luar minimal untuk menggerakkan benda. Kita hitung Fs max sama dengan mu S kali N, mu S-nya 0,3, N-nya 20 Newton, ketemu 6 Newton. Kita lihat, gaya luar F untuk menarik ini sebesar 5 Newton, sementara Fs maksimumnya 6 Newton, karena F luarnya masih lebih kecil dari Fs max, maka akibatnya benda masih diam atau belum bergerak. Kesimpulannya, kalau benda masih diam atau belum bergerak, maka gaya gesek statik maksimumnya mengikuti besar gaya luar. Maka Fs sama dengan F sama dengan 5 Newton. Sedangkan gaya gesek kinetiknya Fk tidak ada karena benda masih diam. Demikian para pemirsa. Soal nomor 2, balok dengan massa 2 kilogram terletak pada bidang datar. Jika balok ditarik mendatar dengan gaya 10 Newton, hitung gaya gesek statik dan kinetiknya. Diketahui mu S 0,3 dan mu K 0,2 G 10 meter per second kuadrat. Kita lihat para pemirsa, soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 1, hanya mengganti gaya luar F-nya yang berwarna merah ini sebesar 10 Newton, sebelumnya 5 Newton. Nah, jadi nilai mu S, mu K, gaya luarnya hanya berubah dari 5 jadi 10 Newton. Ini tetap mu S, mu K-nya. Kemudian B-nya 20 Newton. Gaya gesek statik maksimal kita hitung. Fs max, mu S kali N, ketemunya 6 Newton, sama dengan soal sebelumnya. Tapi nilai ini ternyata lebih kecil dari gaya luar. Gaya luarnya 10 Newton sudah lebih besar. Kesimpulannya, benda bergerak. Kalau benda bergerak, maka jawaban A, gaya gesek statik berapa? Ya tidak ada karena sudah bergerak. Karena gaya gesek statik bekerja pada saat bendanya masih diam. Sedangkan gaya gesek kinetiknya menggunakan persamaan Fk mu K kali N, mu K-nya 0,2, N-nya 20 Newton, ketemunya 4 Newton. Demikian soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3, para pemirsa. Merupakan kelanjutan dari soal nomor 2. Dari soal nomor 2 di atas yang telah dibahas, jika gaya bekerja selama 10 detik dan balok dari keadaan diam, hitunglah berapa percepatan balok, B berapa kecepatan akhir balok, dan C jarak yang ditempuh oleh balok berapa. Nah, ini gambaran sebelum ditarik. Nah, pertanyaannya ada 3 percepatan, maka percepatan menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua. A sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa. Resultan gayanya adalah gaya luar F ini dibagi dengan gaya gesek. Geseknya kinetik karena benda bergerak dibagi dengan massa. Jadi 10 dikurangi 4 dibagi dengan massa 2, ketemunya 3 meter per second kuadrat. Berapa kecepatan dari balok ini menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. V sama dengan V0 plus AT. V0-nya masih 0 karena mula-mula diam. Plus A kali T. A-nya 3 sudah dihitung. T-nya selama 10 detik. Ketemunya 30 meter per second. Sedangkan jarak yang ditempuh S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Persamaan GLBB juga para pemirsa. V0-nya 0 plus setengah. A-nya 3 kali T selama 10 detik kuadrat. Ketemunya 150 meter. Jadi kecepatan akhirnya 30 meter per second. Dan jarak yang ditempuh 150 meter. Demikian contoh soal yang terkait dengan gaya-gaya gesek para pemirsa.
Nah, untuk soal latihan, nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas di kelas ketika kita kuliah luring. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.